ke pemateri. Mungkin yang pertama adalah Bapak Profesor Budi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Anhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Kembali kita bertemu ya, 2 mingguan dalam rangka belajar bersama ya. Belajar bersama khusus mengenai irigasi dan drainase. Dan yang lebih penting lagi adalah menjalin komunikasi ya di antara kita yang memang mempunyai kompetensi dan berkiprah di bidang irigasi dan drainase. Kalau saya lihat ini adalah pertemuan mungkin yang paling intens ya dari berbagai macam grup ya, di dunia kali ya. Mudah-mudahan ya berjalan terus, insya Allah berjalan terus ya, karena mahasiswa kita minimal ya, input kita mahasiswa terus berdatangan ya. Kita ajak terus untuk ikut serta. Juga terima kasih Pak Profesor Eko nih. Ya, siap Pak. Nah, ini saya mohon banget Pak Profesor nih di UPR dengan kesibukan yang super tinggi ini bisa maintain lah kegiatan kita Pak Eko ya. Insya Allah Bapak, terima kasih. Dan juga memberikan informasi ya yang berkaitan dengan kegiatan irigasi dan lain-lain di UPR. Kemarin juga bagus seminarnya, cuman saya pas lagi ada 2-3 acara itu bersama. Saya nengok sedikit itu ya. Iya. Ya. Itu juga merupakan salah satu kegiatan kita lah, kiprah anggota kita di berbagai macam aktivitas ya. Amin. Kita juga share. Ada saya sampai lagi Profesor Berti nih dari Pak Rektor ya. Terima kasih juga bisa menyempatkan hadirnya, saya kira dengan kesibukan yang sangat tinggi. Terima kasih Prof. Budi. Mohon juga Pak Profesor Berti ikut memaintain lah kegiatan kita ini ya. Terima kasih Pak. Iya Pak. Sampai kapan? Baik, saya kira sudah cukup banyak teman-teman yang hadir pada saat ini ya. Mungkin juga biasanya berdatangan ya. Mohon izin Pak Moderator, Pak Han, saya share slide. Oke, bisa diikuti ya. Bisa Pak. Oke, jadi kembali pemain cadangan ya, pemain cadangan tampil nih. Ini pun juga saya siapkan ya beberapa hari, baru kemarin ya, jadi mungkin tayangannya belum prima banget, tapi mungkin secara substansi lah udah memenuhi untuk diskusi kita kali ini, terutama yang berkaitan dengan ilmu dasar ya, ilmu dasar pergerakan air di tanah ataupun juga di lapangan ya, di daerah pertanian. Salah satunya yang kita ketahui adalah seepage atau rembesan ya. Saya kira ini adalah topik yang semifinal ya dalam mempelajari water balance. Saya kira dalam bahasa Indonesianya sering kita sebut rembesan ya. Rembesan, ya memang rembesan itu biasanya di bahan poros ya. Bahan poros, bahan yang berpori-pori dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Jadi kalau di sawah ini sebagai ilustrasi saja, kita ada lahan dan di kiri kanannya itu ada kanal ya. Memang di kita itu sering membingungkan mana kanal irigasi dan mana kanal drainase. Ya, tetapi sebenarnya secara
standar kalau di Jepang misalnya itu jelas sekali perbedaannya ya. Kalau irigasi dan drainase itu dibedakan dengan ukuran yang juga standar ya. Tapi pada umumnya seperti inilah mestinya kalau kita membuat sawah dalam hal ini. Di kiri ada irigasi, kanal irigasi, di kanan ada kanal drainase. Irigasi air masuk dari sebelah hulu dan keluar ke sebelah hilir lewat permukaan, ya bisa juga lewat bawah permukaan. Jadi kalau kita lihat ilustrasinya, mungkin di sini kita bisa lihat dari apa namanya tanah ya, mungkin ini adalah tanahnya. Katakanlah di sini adalah zona perakarannya jet. Memang jet itu sering dijadikan simbol zona perakaran ya. Kalau di atas itu ada genangan air, ataupun juga nggak ada genangan air ya, tapi relatif atau mungkin kondisi air di dalam tanah ini memang jenuh ya, tanah jenuh. Jadi semuanya pori-pori terisi air, jenuhnya jenuh lapang ya. Kemudian katakanlah di sini adalah batas bawah ya dari air yang ada di kanal, karena memang kita fokus kepada air yang merembes dari lahan ke kanal ya, atau dari kanal ke lahan. Kita lihat di sini ada datumnya, inilah kita jadikan titik rujukan atau datum ya. Apa yang bisa kita lihat di sini adalah tinggi air di kanal irigasi, kemudian ini HO ya, kemudian di drainase HL, jadi lebih rendah selalu ya. Kemudian di atas permukaan ada tinggi genangan ya. Kemudian kita lihat di sini dari kanal irigasi, ya memang kalau irigasi kan lewat permukaan ya, lewat permukaan. Tapi karena sebagian besar saya kira dinding dari saluran irigasi itu terbuat dari tanah ya, itu terjadi kemungkinan rembesan lebih besar dibandingkan dengan lining ya, menggunakan tadi modular, kemudian juga geomembran dan sintetis lainnya. Ini ada kemungkinan besar terjadi rembesan. Demikian juga dari lahan ya, melalui dinding ke saluran drainase. Nah inilah yang akan kita kaji ya, atau kita menjadi pelajaran pada hari ini adalah rembesan, di mana biasanya memang kanal itu agak dipadatkan sehingga kepadatannya lebih tinggi atau densitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan tanah pertaniannya atau perbilitasnya lebih rendah ya, sehingga ada perbedaan konduktivitas hidrolika. Sementara ini kita tidak menyajikan berapa nilai permeabilitasnya. Ya, kita menggunakan simulasi saja dulu bahwa konduktivitas hidrolika di sini lebih rendah dibandingkan dengan yang di lahan. Ya. Kemudian apa yang terjadi di dalam pergerakan air ini? Kita lihat di sini ada evaporasi ya, karena di sini ada genangan air, atau mungkin juga kalau ada tanaman ya ada evapotranspirasinya. Kemudian di bawah ke bawah ada perkolasi ya. Karena ini tanah jenuh, perkolasinya relatif sama lah dengan konduktivitas hidrolika untuk permeabilitasnya. Ya, relatif sama. Sehingga bisa kita asumsikan atau dekati ya, dengan konduktivitas hidrolika jenuhnya. Walaupun demikian bisa terjadi di lapangan berbeda ya. Artinya ada beda gradien, ada gradien water level ya di antara atas sama bawahnya. Itu yang memang harus kita ukur. Saya kira kemarin kita bicara perkolasi, saya sudah jelaskan panjang lebar saya kira bagaimana menghitung perkolasi. Kemudian yang kita ingin ketahui lagi adalah tinggi genangan ya dari datum ya, tinggi genangan dari datum. Tentu saja kalau ada air mengalir ke sini ya ada sedikit gradien juga ke sumbu X ya, ke sumbu X.
Nah, cuman biasanya gradiennya sangat kecil sekali ya. Mungkin juga kalau semakin luas lahannya, semakin panjang ya semakin bisa diabaikan. Atau alfanya bisa 0, sekian ya. Tapi kalau lahannya pendek mungkin ada perbedaan. Ya. Tapi memang pada umumnya lahan ini tidak rata ya. Tapi kalau di Jepang itu kan kalau digenangi air ya, kalau udah diratakan itu beda tinggi genangan air ya, itu dari ujung ke ujung itu 5 cm. Itu jadikan standar. Jadi kalau kita membuka atau mengolah padi kemudian digenangin air, maka perbedaan tinggi air di ujung ke ujung itu atau ya di irigasi ini dan itu kurang lebih 5 cm. Itulah yang dijadikan dasar untuk pencetakan sawah. Kemudian apa yang bisa kita dapatkan dari sini adalah, kalau tadi ada Q ya, Q kecil itu adalah flux, ya. Satuannya cm per second, tetapi kalau sudah masuk ke sini dikalikan dengan luas penampang, ya, penampang ini kita bisa mendapatkan Q besar atau debit. Ya, tinggal Q0 dikalikan tinggi H-nya ini, ya. Kemudian W itu adalah lebar sawah atau bahan ini. Nah, saya kira itu kurang lebih skema ya, bagaimana kita membangun model. Kemudian ya kita ingin mendapatkan berapa Q-nya, berapa H-nya dengan berbagai situasi iklim atau irigasi dan drainase ya sekitarnya. Nah, kita kembali ke Darcy ya, yang kemarin juga saya sudah jelaskan. Ini saya copy aja, di mana bahwa pergerakan air ya di dalam bahan poros itu perkalian antara hydraulic diffusivity dengan gradien gradien kadar air tanah ya. Karena ini satu arah ke arah sumbu X ya, kita katakan ya saturated horizontal water flow ya. Nah, inilah persamaan yang akan kita kembangkan atau gali lebih lanjut. Ya. Kemudian di sini ada informasi L itu adalah panjang, ya, panjang. Kita ke continuity equation. Jadi kalau persamaan orde keduanya, ya bentuknya seperti ini yang barusan ya. Kemudian kita transformasi ke H. Ya, karena yang kita ingin dapatkan H bukan sita, karena kan ini jenuh ya. Karena H. Ya. H. Nah, H itu sebenarnya persamaan seperti ini kan, H itu sama dengan sita dikalikan Z. Jadi Z itu adalah zona perakaran. Inilah H yang kita ingin cari profilnya ya. H ini sebenarnya ada penamaan equivalent depth of water. Ya, ini juga persamaan yang banyak dipakai ya. Sebenarnya bukan depth of water, ya beda dengan tinggi air di dalam, bukan bahan poros ya, itu beda. Karena ini ekuivalen, jadi sama. Tapi kalau sitanya 1 ya artinya itu otomatis sama dengan Z ya. Jadi itu water pressure biasa ya. Tapi kalau ada sita itu lebih kecil biasanya dari 1 ya. Artinya porositas lah paling tinggi ya porositasnya, maka H itu adalah equivalent depth of water, satuannya cm/H2O. Kemudian D juga dikonversikan ke K. Kemarin kita juga udah pernah tahu ya bagaimana hubungan antara D dengan K. Kemudian D itu adalah T dibagi S. Sebentar, S itu adalah storativity, atau sering juga disebut dengan effective porosity. Pori-pori yang di dalam tanah yang bisa dilalui oleh air. Jadi tidak semua pori-pori bisa dilalui oleh air. Ada pori-pori yang sangat kecil sekali sehingga air itu sifatnya immobile, stagnan, diam aja. Jadi air itu hanya melalui pori-pori yang efektif ya. Nah, ini biasanya lebih rendah dari porositasnya. Ini adalah S. Kalau di CIGR juga ada namanya, itu sebenarnya semacam ya pori-pori juga ya, tapi drainage pore ya. Jadi pori-pori yang bisa digunakan untuk drainase. Kemudian
Ini hubungannya ya, D dibagi T sama S. T itu sering dipakai di dalam groundwater hydraulic, itu transmissivity, ya satuannya sama dengan D, diffusivitas. Ya, sentimeter kuadrat dibagi second. Nah, T itu adalah KS dibandingkan dengan H. Ya, jadi T itu berubah kalau K relatif stabil, ya karena ini adalah intrinsik, tapi kalau T itu tergantung pada tinggi H-nya itu ya. Nah, ini adalah ekstrinsik, jadi tergantung pada H-nya. Beda dengan KS. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin masukkan D ini ganti dengan K, ya, maka persamaannya menjadi seperti ini. Dan ini kita tambahkan sink and source, ya, di mana pada umumnya ya hujan, kemudian evaporasi atau evapotranspirasi, dan perkolasi ini tergantung atau berfluktuasi dengan waktu, udah pasti. Ya. Nah, ini adalah R-nya R kecil ya, karena ini rate beda dengan R besar. R besar itu adalah jumlah, ya, biasanya jumlah hujan dalam satuan waktu, 1 hari, 2 hari, seminggu ya, sebulan. R besar, tapi kalau R kecil itu adalah rate. Ini sama dengan satuan kecepatan atau speed ya, satuannya centimeter per second. Jadi tolong dibedakan antara permeability atau ya, hujan harian dengan laju hujan ya. Ini juga laju evapotranspirasi. Nah, saya kira ini adalah keterangan-keterangannya. S itu ya bisa positif, makanya ini bisa positif, bisa negatif, tergantung pada perjumlahan dari sini. Ya. Jadi kalau R saja ya positif, tapi kalau ada R-nya nggak ada hujan ya bisa negatif gitu ya. Itulah Bapak dan teman-teman semuanya. Kalau kita lanjutkan persamaan tadi untuk kita dapatkan solusinya secara numerik, saya kira hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Minggu kemarin 2 minggu kemarin kita bahas, cuman diganti aja sitanya dengan H di sini ya, kemudian D-nya diganti dengan KS dengan H, hampir semuanya sama. Ya, sehingga kalau kita teruskan juga hasilnya kurang lebih akan sama. Hanya saja di sini ada treatment atau perlakuan terhadap K. Karena K itu tidak seragam ya, ada tadi kan ada K yang berbeda di dinding itu, maka K itu kita menggunakan persamaan namanya geometric mean equation ya. Jadi K yang akan kita gunakan di sini itu adalah perjumlahan antara K di antaranya ya, K minus 1, I minus 1, K plus 2. Ya, ini adalah ya, yang biasa digunakan ya. Mungkin ada beberapa lagi ya diratakan, tapi diratakan cukup berat kalau secara apa namanya aritmetik ya. Karena apa? Karena K ini dengan ini bedanya bisa puluhan kali, bahkan bisa ratusan kali ya. Jadi kalau diratakan ya akan akan sama dengan yang paling besarnya. Gitu. Jadi harus ada treatment yang khusus ya untuk mendapatkan K. Ini juga mungkin tidak tepat kalau kita punya data ya, data water levelnya kalau kita bandingkan, nah kita bisa kutak-kutik K yang tepat itu seperti apa. Biasanya seperti itu juga ada proses kebalikannya ya untuk mendapatkan K yang optimum. Berikutnya kita ada boundary condition atau kondisi batas. Anggap aja di sini kita menggunakan Dirichlet ya. Kita tahu ada 3 sebenarnya kan ya jenis kondisi batas, ada Dirichlet, ada von Neumann, ada satu lagi adalah Fauci ya. Nah, tapi kita di sini pakai Dirichlet, artinya di ujung kiri kanan itu karena itu gampang kita pantau, artinya kondisi water level di saluran drainase dan irigasi kan bisa kita lihat itu adalah satuannya ya tinggi. Jadi kita menggunakan Dirichlet ya, menggunakan H ya sebagai kondisi batas di kiri dan di kanan. Tetapi kalau kita tahu berapa debit yang ada di saluran irigasi ataupun saluran drainase, sementara kita tidak mengetahui berapa H-nya, karena H sangat berfluktuatif sekali dengan waktu ya, sehingga kita sulit mendapatkannya. Tapi kita punya data
Q, maka kita bisa gunakan Q itu sebagai kondisi batas. Dan dari kondisi batas itu kita bisa mendapatkan berapa H0 ataupun HL di ujung kiri kanan itu ya. Itu namanya von Neumann. Jadi menggunakan flux sebagai kondisi batasnya. Nah, kemudian berikutnya adalah kondisi awal ya. Kita anggap aja pada awalnya seragam ya. Terutama di lahan seragam ya. Tetapi nanti di kondisi irigasi drainase ya bisa berubah dengan waktu sebenarnya. Ya. Itu bisa kita masukkan dalam kondisi batas. Kembali untuk menghitung persamaan ini kita harus hati-hati menggunakan delta T ya. Karena delta itu harus dikondisikan dengan menggunakan persamaan seperti ini. Ya. Jadi di sini delta X kuadrat dibagi 2 dmx, ini mestinya K ya, karena kita menggunakan K ya, dan H maksimal. Sehingga ini kalau kita menggunakan maksimal, maka delta itu akan lebih kecil. Ya, kalau KS kan tadi konstan, tapi HS itu H ini kan berubah setiap saat ya. Jadi kita menggunakan yang paling tinggi. Sedangkan delta X-nya kan konstan. Dengan demikian kita bisa mendapatkan delta T sehingga tidak terjadi osilasi ya, fluktuasi dari hasil hitungannya. Bapak dan sekalian, CPEG yang kita maksud CPEG di sini adalah sebenarnya bisa dalam bentuk flux, bisa juga dalam bentuk discharge. Jadi ini di ujung di X sama dengan 0 ya, dan juga di X sama dengan L, ujung kiri dan ujung kanan, maka kita bisa menggunakan persamaan Darcy. Ya, berarti kan perbedaan gradien ya, gradien dari water level ya terkalikan dengan K-nya. Nah, K-nya ini tentu saja ini kan KC ya, K apa namanya dinding ya, dinding dari ya kalau K berbeda-beda, kalau berbeda di saluran irigasi dari drainase K-nya bisa berbeda ya, bisa K di irigasi berbeda dengan K di drainase. Biasanya K di irigasi itu lebih kecil atau lebih padat. Kalau di drainase kan nggak ada masalah kita kehilangan air ya, ngeremes kemana-mana, atau juga akan terbuang. Jadi kita kalau memadatkan saluran drainase memang sangat ya kurang baik ya. Kenapa? Ya karena kalau dipadatkan berarti kan air makin banyak di situ ya. Malah kalau bisa saluran drainase itu ya langsung ke sungai aja kan dibuang. Jadi jangan tapi kan kalau kita membuat long storage ya, long storage yang memang kita ingin manfaatkan pada musim kemarau seperti di Sumatera Selatan banyak ya, Kalimantan juga banyak, di Indramayu juga banyak ya, kita nggak mau kehilangan air, bisa juga ya kita lining atau padatkan lah dindingnya sehingga demikian K-nya bisa lebih kecil lagi sehingga kehilangan karena remesan bisa dikurangi. Jadi KC ini bisa berbeda-beda ya nilainya, tapi sementara ini dalam perhitungan ini kita anggap sama aja sarutnya dari tanah atau galiat yang dipadatkan. Sehingga berbeda dengan KS ya, soil di antaranya. Kemudian discharge itu adalah perkalian antara Q dengan luas penampang ya. Jadi luas penampang kita menggunakan ada lebar penampangnya, kemudian di sini ada gradien dari water levelnya. Ya, saya kira tinggal kita hitung aja. Karena ini kan konstan, relatif konstan, ini berubah terhadap waktu ya. Berubah terhadap waktu. Baik, berikutnya kita simulasi saja. Ini kita lihat di sini seepage through ridge, artinya galengan ya. Kita lihat di sini panjangnya ini arbitrary aja ya, kira-kira aja. 20 satuannya nggak tahu apa meter bisa. Node-nya 10 ya, ada 10 titik. Kemudian otomatis delta X-nya ya 2 dibagi 10, kemudian internal initial condition-nya anggap 10, body condition-nya pada titik X sama dengan 0, 15, kemudian di ujung drainasenya ada 2. Nah ini adalah soil conductivity-nya 10⁻³ ya.
di kanalnya 10-4, jadi bedanya 10 kali lipat. Lebih kecil yang di kanal. Kemudian sotarivity-nya kurang lebih 0,8. Ini juga sebenarnya terlalu besar, biasanya 0,6, tapi ya mungkin untuk tanah-tanah yang berpasir bisa lah. Untuk time step-nya tadi dengan perhitungan tadi kita dapatkan 125 satuan unitnya waktu ya. Kemudian lebar dari lahan 100, ini kedalaman perakalannya 10. Kita lihat kalau tidak ada perkolasi, sebenarnya ada ya, tapi kita anggap perkolasi kecil sekali ya. Apa yang terjadi kita lihat di sini, ini adalah X-nya ya, kemudian ini adalah H-nya. Ini X0 itu berarti di kanal, X20 berarti juga di kanal drainase ya. Jadi kita lihat di sini pada kondisi nolnya ada 10 water levelnya. Kemudian pada berikutnya kita lihat di sini di air irigasi naik ke 15. Jadi stabil artinya kita tingginya konstan. Kemudian kita lihat perubahan ya, water profile ya. Dan ini adalah di ujungnya. Jadi kita bisa lihat perubahannya seperti ini. Ya. Ini pada waktu T ya, 1000. Kemudian kita lihat berikutnya, ya 2000. Berikutnya 3000. Ya, berikutnya 5000. Ya. Nah, jadi kalau kita running terus sampai tak terhingga akan terjadi garis lurus. Ya. Itulah kondisi steady state-nya. Ya, kondisi garis lurus. Ya. Jadi sama seperti waktu kita bicara perkolasi di apa namanya di horizontal ya, 2 minggu kemarin ya, kita lihat garis lurus ya. Dengan gradiennya adalah K. Ini water level profile-nya tanpa perkolasi. Kemudian ini adalah seepage-nya ya. Jadi ini seepage di saluran drainase ya ke lahan ya. Satuannya udah meter kubik ya, atau kubik sentimeter di sini. Kemudian kita lihat bagaimana dengan yang di saluran drainase. Inilah yang ke saluran drainase. Oke, berikutnya bagaimana kalau ada perkolasi. Nah, perkolasi ini yang saya sampaikan tadi kita anggap sama dengan K-nya ya. K-nya, jadi kalau kita lihat ini pada titik nolnya, kemudian ini adalah yang apa 1000-nya ya, 1000-nya ini ya. Kita lihat water levelnya lebih rendah ya dibandingkan dengan yang sebelumnya, karena memang ada pergerakan air ke bawah. Dan tentu saja bentuk daripada ini pun juga agak berlainan ya dengan yang tadi. Maka kalau dalam keadaan tak terhingga, bentuknya mungkin akan bentuk seperti begini ya, tidak lurus tapi melengkung seperti begini ya, melengkung seperti apa namanya sendok ya, itu dalam kondisi steady state-nya. Nah itu saudara sekalian ya yang bisa saya sampaikan. Oh ini adalah perkolasinya atau seepage-nya ya, ini adalah seepage-nya. Kita lihat di atas kemudian di bawah. Jadi seepage itu lama-lama ini. Nah kalau ini seepage-nya agak lainnya, setelah itu naik lagi. Kenapa? Naik lagi karena di saluran irigasi kan tetap tinggi 15. Sementara yang di lahan kan turun terus sehingga gradiennya lebih tinggi. Jadi pada suatu saat dia akan naik karena ada perbedaan gradien. Ya. Kemudian kalau ini karena memang di dalam saluran drainasenya 2 tadi ya masih lebih rendah daripada dengan yang di tanahnya. Ini ya tetap seperti begini. Jadi jelas ada perbedaan ya. Ini juga pasti akan ada perbedaan lagi kalau ada evapotranspirasi. Akan menarik ya kalau semua komponen hidrologi tadi ya, hujan, evaporasi atau evapotranspirasi termasuk juga perkolasi disatukan. Ya kita harus punya data bagaimana perubahannya terhadap waktu. Dan ini datanya harus sangat kecil intervalnya ya, karena ketika kita menghitungkan menggunakan delta T yang kecil. Oleh karena data yang kita peroleh hubungan antara perkolasi, evaporasi ataupun juga hujan dengan waktu itu harus diinterpolasi menggunakan persamaan
ya, sehingga bisa dicari nilai-nilainya sesuai dengan kebutuhan ya, perhitungan. Dan persamaannya harus continuous ya, artinya bisa bisa diturunkan. Saya kira ini adalah interface-nya saya udah buatkan ya di Excel. Jadi silakan nanti kalau ingin mempelajari lebih lanjut ya, di sini sudah ada inputnya, di sini ada perhitungannya ya. Kemudian di sini ada tampilannya untuk water level profile, kemudian di sini adalah untuk discharge ya. Kemudian terakhir persamaan yang ada di Visual Basic Editornya hanya ini aja. Ya, ada perkolasi ya, dan ada zip page. Jadi sangat sederhana sekali persamaannya. Memang penjelasannya panjang lebar, tapi persamaannya ternyata sederhana. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu di permasalahan bagaimana memecahkannya. Kita punya Excel yang bisa membantu kita memecahkan persamaan yang tersulit sekalipun. Ya. Saya kira itu Pak Anhan yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Profesor Budi atas presentasinya. Ini mungkin sekiranya dari partisipan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau kita lanjut dulu mungkin ya ke materi kedua oleh Pak Tino mungkin. Dipersilakan Pak Tino. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Budi Indra, Bapak Eko, dan Bapak Ibu yang lainnya. Ini mudah-mudahan kita hari ini alhamdulillah bisa ketemu, sehat walafiat. Saya ingin mohon izin untuk share presentasi saya ini untuk kita diskusikan gitu ya. Saya ini melanjutkan model yang dikembangkan oleh Pak Prof. Budi Indra ini. Ini saya coba share. Rembesan air sawah. Jadi ini mungkin bisa jadi menambah wawasan dari model Pak Budi. Ini saya terus terang saya kalau penelitian ini cuman baru dilakukan yang satu kali waktu disertasi saja Pak. Tapi ini mungkin mengembalikan kembali pemikiran-pemikiran kita untuk mengembangkan ilmu, karena selama ini saya bagaimana mengaplikasikan hasil penelitian ini di lapangan gitu, cara mengaplikasikannya gitu. Lebih banyak ke arah mengaplikasikannya. Jadi ini dasar ini kaitan dengan kita sawah yang selalu digenangi air, bagaimana melihat perembesannya di dalam suatu geometri sawah yang kita lihat dari sisi dua dimensi alirannya gitu. Jadi kalau konsep pendekatan dari perembesan ini, itu konsep pendekatannya yang saya buat konsep umumnya, kita sudah tahu semua bahwa air itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Lalu konsep dasarnya adalah ini perbedaan head antar petak. Jadi dalam sawah yang kita ketahui, sawah-sawah kita itu artinya berpetak-petak gitu ya. Jadi kalau ini yang saya ambil adalah sawah-sawah irigasi yang punya petak-petak dari data yang tinggi ke rendah. Sedangkan konsep berikutnya bahwa ada pengaruh jarak dari titik petak-petak di dalam sawah itu terhadap saluran drainase. Itu ada pengaruh jarak. Artinya menurut si Kirham ini dan kawan-kawan ini, semakin dekat dengan saluran drainase, dia akan semakin besar terjadinya
perembesan. Gitu. Lalu aliran ke arah saluran drainase, ini kaitan dengan bagaimana model arah aliran itu ke arah saluran drainase ini oleh si AirSnet ini dalam Whistling. Itu ada 3 model aliran yang terjadi di ke arah saluran drainase itu. Ada yang sifatnya horizontal, vertikal, dan radial. Ini bisa ini konsep dasar ini saya bisa dilihat dari sini. Ini perbedaan petak, ini antara petak dengan petak. Ini air yang tipe air seperti ini, dia juga akan masuk ke sini dan ini ke sini. Di sini yang menarik bahwa ada perbedaan head ini, bahwa ada air yang mengalir masuk ke petak yang lebih rendah gitu ya, di sekitar dinding petak. Itu tipe aliran. Lalu terkait dengan jarak ini digambarkan oleh Yamaki bahwa ini saluran drainase, ini air yang digenangi, maka ini akan perembesan itu akan bergerak sepanjang L ini, gitu. Jadi perembesan. Model air yang mengalir di sekitar ini digambarkan oleh ini semacam ini. Ada horizontal, vertikal, dan radial. Jadi aliran-aliran itu 3 macam aliran yang kira-kira menuju ke arah saluran drainase itu. Untuk menggambarkan menyelesaikan ini kita lihat dari profil sawah dulu. Di lapangan profil sawah ini kalau ada ini dalam kondisi kalau lapisan tapak bajak, ya di sini ada lapisan olah, ada lapisan tanah bawah. Kalau ini biasanya dengan muka air tanah yang dangkal, ini agak seragam kejenuhannya. Tapi kalau ini muka air tanahnya dalam, ini biasanya terjadi ini seperti ini. Ini profil dari sawah. Ini biasanya untuk daerah-daerah dataran tinggi, yang ini biasanya untuk daerah-daerah dataran rendah. Sifat aliran ini. Ini juga sangat ditentukan oleh lapisan tapak bajak dari permeabilitas tanah dari lapisan tapak bajak ini yang sangat menentukan. Kalau lapisan tapak bajak ini sangat permeabilitasnya sangat kecil, biasanya juga kemungkinan ini menjadi tidak jenuh. Tapi kalau lapisan tapak bajaknya tidak terlalu besar perbedaannya antara yang bawah, ini biasanya juga akhirnya menjadi jenuh juga gitu. Jadi untuk menyelesaikan melihat bagaimana pola aliran yang terjadi sebenarnya dari 2 ini, dari sisi sawah, ini saya menyelesaikan masalahnya saya bikin seperti ini dalam suatu sistem saluran sawah irigasi gitu ya. Dalam satu sawah irigasi, maka di sini ada aliran dari ini saluran irigasi ini dia akan mengalir secara vertikal konsepnya, lalu ke arah ini, ke arah yang ini masuk ke petak berikutnya. Yang di bawah petak ini merupakan adalah vertikal dan horizontal. Dan ini sehingga dengan vertikal horizontal itu saya resultannya adalah Q ini. Inilah yang saya anggap ini merupakan salah satu rembesan gitu ya. Rembesan air ke samping, air yang merembes. Kemana arah air itu yang merembesnya itu ya. Tentu dia nanti akan sampai ke saluran drainase. Saluran drainase ini dia ada yang horizontal, ada yang ke radial ke saluran drainasenya. Ini konsep menyelesaikan. Dan dalam model ini saya memberikan batas bahwa ini ada garis referensi, batas model. Ini biasanya batas model ini dicari muka air yang paling rendah gitu ya. Saya muka air yang di sekitar lokasi yang paling rendah, inilah batas model. Lalu yang ini batas dasar salurannya, yang ini batas muka air saluran drainasenya. Ini garis-garis ini akan menjadi garis batas garis model dalam pendekatan penyelesaian matematiknya gitu. Pendekatan penyelesaian matematis
itu sama dengan hukum Darcy, lalu dengan persamaan kontinuitas, ya, persamaan kontinuitas ini. Dan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan ini, saya menggunakan metode finite element. Ini persamaan yang sudah dijelaskan Pak Budi, ya, panjang lebar. Saya rasa ini sudah jelas semua. Cuman bagaimana menerapkannya dalam sistem melihat pola aliran yang terjadi. Tadi kalau Pak Budi saya lihat intinya bagaimana terjadi perubahan besarnya rembesan itu terhadap waktu. Kalau ini bagaimana melihat pola aliran yang terjadi di dalam tanahnya gitu Pak dengan persamaan ini. Di sini waktunya tidak dilihat, tapi bagaimana pola yang terjadi dengan kondisi penggenangan itu. Dari tiga persamaan ini yang kita mau tentukan sebenarnya adalah hydraulic head, ya. Jadi dari sini hydraulic head dengan pendekatan metode elemen hingga ini artinya bidang aliran itu kita buat elemen-elemen dengan finite element, berarti elemen-elemen segitiga. Ini dengan kondisi batasnya adalah kondisi batas yang terkait dengan bidang aliran yang kalau ada S1, S2 itu, yang ini S1-nya itu khusus yang terkait dengan bidang-bidang aliran yang berhubungan langsung dengan hydraulic head-nya. Kalau Q ini adalah yang terkait dengan aliran rembesan-rembesan yang di luar hydraulic head-nya. Tapi dalam model ini sementara ini Q saya bikin 0 karena itu terjadinya di sekitar kalau kita lihat di sini ini Q ini terjadi di sini. Sebenarnya hubungan muka air di saluran ke sini itu sebenarnya ada air yang keluar di sininya Q, ada Q yang keluar di melalui rembesan tidak jenuh yang akibat kalau ini adalah air yang rembesan air yang langsung untuk air gitu, muka air ada berupa muka air. Kalau ada bagian kecil yang tidak terlalu besar perubahan muka airnya. Jadi menentukan hydraulic head ini berdasarkan penyelesaian iterasi numerik ini eliminasi Gauss untuk kita melihat hydraulic head pada setiap node. Jadi setelah kita tentukan node-nya dari sini, ya, untuk menghitung hydraulic head-nya, lalu dengan ini kita selesaikan head di setiap node yang bisa digambarkan seperti ini. Ini salah satu contoh petak percobaan yang dengan yang ada di lapangan, yang dua petaknya, ini saluran irigasi, dan ini adalah petak yang datarnya yang agak panjang. Ini saya ambilkan salah satu contoh. Ini segitiganya ini, dan setiap titik pertemuan ini yang dimaksud dengan node-nya, ini kita kasih nomor sehingga semua yang ada di titik ini nanti akan bisa dihitung hydraulic head-nya. Node-nya, besarnya H di setiap titik. Di setiap titik ini akan ada besarnya H. Dari besarnya H inilah, dengan metode program aplikasi Surper, dengan program Alpha kita bisa menggambarkan ininya. Hydraulic head-nya ini adalah profil hydraulic head. Profil hydraulic head, yang biru ini adalah pola aliran. Jadi pola aliran yang terjadi di dalam petak sawah. Ini adalah, inilah aliran ini bisa, kalau dia ke bawah, ini berarti kalau sampai menuju ke bawah, inilah yang disebut perkolasi. Gitu, kalau tapi dalam ini, dia bisa keluar di sini. Dari di sekitar ini, keluar, artinya dia naik ke atas. Nah, ini secara teoritis tadi disebutkan bahwa ada perbedaan ini. Jadi perhitungannya juga polanya sesuai dengan teorinya ini bisa naik ke atas gitu. Nah, yang dari saluran irigasi, kalau dari saluran tanah dia
aliran itu sangat tergantung dari profilnya. Dia bisa ke bawah, bisa juga masuk ke sini. Ini tergantung lebar ininya, lebar tanggulnya sangat berpengaruh. Ini menunjukkan pola-pola aliran yang terjadi di dalam tanah. Kalau pola-pola aliran ini kita akan hitung, itu ada 2 metode. Metodenya bisa dengan Plonet, ya. Dengan Plonet artinya kita buat pola alirannya itu banyak-banyak sesuai dengan luasan antara node dan hydraulic head dengan petak-petak garis aliran ini, kita mendapatkan semacam Plonet. Ini pola aliran. Jadi pola aliran yang di sekitar ini seperti ini yang terjadi, ya. Dan kalau di tengah-tengah petak, ini karena petaknya agak panjang, jadi ini saya bagi, sehingga yang tadi ini yang naik ini bisa tergambar di seperti ini, ya berarti ada bagian yang airnya naik gitu. Karena aliran ini secara prinsip adalah tegak lurus dengan garis-garis ini, garis-garis hydraulic head-nya ini, garis hydraulic head-nya. Tapi di bagian yang di ujung mendekati saluran drainasenya dia kembali turun. Sedangkan yang kosong di tengah-tengah ini berarti tidak terjadi aliran ke bawah. Karena di sini mempunyai angkanya sama semua. Angkanya sama artinya bahwa berdasarkan teori itu untuk saluran ini mempunyai head yang sama di setiap titiknya ini, sehingga dia tidak bisa tergambarkan. Dia bisa tergambarkan secara kemana arah alirannya gitu ya, kemana arah alirannya di setiap ini. Tapi kalau mengambil ini tetap yang ini dari sampai ke sini dia masuk ke naik ke atas, jadi yang dari sini dia turun ke bawah. Kalau kita gambarkan terus mengikuti ini gitu ya. Nah, tapi ada bagian petak yang panjang sekali. Di sini ada kelihatan bahwa di tengah-tengah ini bahwa ada perkolasi tapi sangat kecil terjadi perkolasi karena akan muncul garis hydraulic head-nya yang hampir mendekati hydraulic head di permukaan sebagai kondisi batas modelnya gitu. Ini di sekitar profil hydraulic head dan prembesan ini di sekitar saluran drainasenya. Ini dia semakin ini. Kenapa ini semakin besar mendekati saluran drainase? Karena jarak secara teoritis bahwa aliran ini sangat dipengaruhi oleh panjang aliran, garis aliran. Panjang garis aliran ini artinya karena panjang garis alirannya semakin pendek, dia sebagai pembagi, artinya dia semakin besar hasil yang dihasilkan dari sisi rembesannya gitu. Ini adalah arah aliran. Jadi dari itu kita bisa melihat bagaimana pola aliran sebenarnya kehilangan air itu di dalam tanah gitu. Lalu cara menentukan perembesannya, saya menggunakan pendekatan tadi saya katakan perembesan itu bisa kita atau perembesan perkolasi sebenarnya yang terjadi di dalam tanah itu yang tidak sulit kita bedakan di mana terjadi perkolasi, di mana terjadi perembesan, tapi dari sisi pola itu kita bisa melihat bahwa perembesan itu terjadinya hanya di sekitar, kalau yang betul-betul air hilang menurut saya itu adalah di sekitar saluran drainasenya. Saluran drainase artinya air yang betul-betul keluar ke saluran drainase. Tapi antara petak dengan petak itu sebenarnya kalau dia masuk kembali sebenarnya air itu belum hilang karena masih dipakai di petak yang lebih rendahnya gitu ya. Tapi kalau perkolasi dia ke bawah, itu umumnya terjadi di tengah-tengah petak. Dari pola-pola aliran yang terjadi bahwa perkolasi itu terjadi di tengah-tengah petaknya. Sedangkan yang mendekat ke saluran drainasenya itu sebenarnya yang hilang. Gitu. Ini adalah cara menghitung perembesannya. Saya menggunakan yang vertikal dan horizontal, maka perembesan itu adalah Q-nya itu merupakan resultannya tadi itu ya, resultan dari antara QX dan QI. Ini seperti ini.
Artinya untuk menghitung perembesan, kalau bikin plonetnya itu sangat ribet bikinnya ya, sangat ribet. Ini saya di dalam disertasi saya itu mencoba menggunakan kolom-kolom ini saja. Jadi kolom-kolom dari node yang kita elemen finite nih, finite element yang kita bikin ini, maka setiap node-nya itu kan ada angka hidroliknya. Jadi angka hidroliknya kalau kita hitung antara setiap kolom-kolom ini, setiap kolom, misalnya ini salah satu kolomnya, ini QX-nya, di sini ada H-nya, di sini ada H, jadi menggunakan hukum Darcy, tinggal kita masukkan, dan sini juga ada H-nya, maka K-nya adalah K yang ada di sini, gitu, yang ada di satu kolom ini berapa K-nya, sehingga kita mendapatkan flux-nya atau Q-nya itu seperti ini, gitu ya. Ini hasil Q ini tergantung daripada angka hidrolik head di setiap node. Sehingga waktu pola yang naik dia di sini bisa negatif gitu ya. Bisa negatif, arahnya bisa ke atas pada saat air naik, dia bisa ke atas, pada saat air turun dia bisa ke samping. Tapi kalau pada saat perubahan ini tidak ada, angkanya sama ya, QX-nya sama, maka yang ada hanya QY-nya. QY-nya yang ada, yang sehingga artinya terjadi perkolasi gitu ya. Kalau tidak ada, kalau QX-nya sama. Dengan menggunakan metode ini agak sedikit memudahkan karena kita sudah ada angka-angka ini dan kita sudah membuat dari di titik-titik ini sudah kita tentukan, sudah kita hitung nilai head-nya ya, nilai head-nya, sehingga kita ada perbedaan head, lalu ada perbedaan jaraknya ya, ada perbedaan jarak. Kalau dia pakai QX maka jaraknya adalah jarak X, kalau dia pakai QI maka jaraknya adalah ketebalan ini, ketebalan masing-masing ini. Sehingga kita setiap kolom ini bisa kita hitung itunya, Q-nya gitu ya. Kita Q-nya. Dari Q inilah nanti kita artinya kalau ingin melihat jarak dari titik ini adalah titik 0, berapa terjadi kehilangan air di sini akibat perkolasi perembesan, itu tinggal menjumlahkan di kolom-kolom ini ya, berapa terjadi Q-nya gitu ya. Berapa Q-nya yang besar Q-nya. Artinya dengan menggunakan ini sigma ya. Ini Q-nya ini Q tiap kolom ya. Q flux ini tiap kolom. Ini lalu dari hasil percobaan yang saya lakukan ya, di sini ada petak sawah, saluran drainasenya sampai kedalaman ini ya. Jadi ada 3 petak sawah yang saya lakukan, ada 3 blok ya. Dan ini percobaan-percobaannya ya. Ini sawah yang tadi yang di dalam gambar ini sawah yang datar ya. Ini sawah yang tergambar di dalam itu yang tadi saya gambarkan bentuk ininya, ini sambil ini sawahnya ya. Ini bentuk sawahnya. Dalam percobaan ini di kiri kanan juga ini saya jaga airnya ini supaya sebagai buffer ini kayak kita double ring infiltrometer. Ini konsep double ring infiltrometer, jadi betul-betul di sini akan air itu yang di sini dia ke bawah semua, yang di depan dekat saluran dia akan ke samping ke saluran, yang di sini dia akan keluar ke sini, sehingga di kiri kanannya diharapkan tidak ada air yang keluar karena ada buffer yang kita pertahankan airnya sama kedalamannya dalam percobaan ini. Jadi dari hasil ininya setelah kita uji dengan 3 blok itu, ini ternyata dari Q model dengan cara kita membuat blok kolom-kolom vertikal dan kolom horizontal ini secara statistik dengan uji T, saya waktu itu dengan
tingkat 95% ya, tingkat kepercayaannya 95% itu tidak secara umum tidak berbeda nyata. Artinya model dengan hasil pengukuran ini itu sama ya. Dan di sini artinya kita dapat tahu bahwa dengan pola aliran yang terjadi di dalam tanah itu bisa meningkatkan efisiensi irigasi. Karena kehilangan air ternyata bisa kehilangan air akibat rembesan ya. Itu ya artinya dari sisi penggenangan di sawahnya kita itu sudah memang perlu diperkecil dari jadi 5 cm. Kalau ini angka tidak pas 5 cm karena tidak bisa kita membuat pas 5 cm gitu ya. Ada standarnya 5 cm, tapi bagian-bagian sekali dihitung berapa titik yang harusnya 5 cm semua ternyata tidak bisa jadi rata-rata gitu ya. Dan kedalaman airnya itu kita tinggikan gitu ya. Kita tinggikan kedalaman airnya dengan cara kita bendung atau kita dibendung. Ini ternyata cukup besar bisa meningkatkan efisiensi irigasi karena kehilangan air itu bisa sangat rendah pada saat di saluran drainasenya ditinggikan gitu ya, ditinggikan. Ini dari sisi bagaimana menghindari kehilangan air di dalam tanah akibat saluran drainasenya yang selalu kita keringkan gitu ya, selalu kita keringkan. Nah, sehingga dari sinilah sebenarnya kita memang perlu air drainase itu tidak juga harus selalu dibuang gitu ya, tidak selalu dibuang. Pada saat-saat air sulit mungkin di drainase itu yang perlu ditinggikan gitu muka air tanahnya, muka air di saluran drainasenya ya, supaya kehilangan melalui rembesan itu menjadi sangat kecil. Karena kalau evaporasi kita mungkin sulit melakukan menghindarinya. Tapi kalau ini masih bisa dihindari. Ya tentu di drainase ini ya, dalam pengelolaan airnya menjadi sangat penting adalah dari sisi perubahan-perubahan kimia yang lainnya gitu. Kapan dia harus dikeringkan, kapan dia harus ditahan. Saya rasa itu untuk bahan pengantar diskusi kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dari pendekatan-pendekatan ini bisa menimbulkan ide-ide baru lagi ya untuk menghitung bagaimana aliran air dalam tanah itu ya bisa kita hitung dengan komputer yang sekarang ini bisa cepat gitu ya. Memang dalam membuat elemen segitiga ini sangat ditentukan dengan komputernya ya, dengan besarnya RAM. Waktu tahun 98-an itu ini saya hanya bisa membuat 100 titik paling banyak gitu ya. Karena menyelesaikan matriknya hanya RAM komputer itu mampunya 100 kali 100. Untuk yang komputer sekarang ini dengan RAM yang tinggi, saya coba matrik itu bisa diselesaikan 1000 kali 1000 itu sudah tidak masalah gitu ya. Sehingga dalam menyelesaikan ini sebenarnya semakin mudah kalau kita membuat titiknya ini bisa lebih rapat-rapat lagi gitu ya. Lebih rapat-rapat lagi membuat titik untuk elemen segitiganya itu, finite elemennya itu. Saya rasa itu Bapak dan Ibu, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tino atas presentasinya. Jadi kita sudah mendengar 2 materi dan saya rasa sudah lumayan lengkap ya. Tadi Pak Budi, Pak Profesor Budi sudah menjabarkan mulai dari teoritis, terus contoh penyelesaian mungkin di bidang satu dimensi ya. Terus Pak Tino sudah melengkapi dengan beberapa hasil juga yang sudah pada bidang sudah di lapangan ya, ada pengukuran, terus pemodelan dibandingkan juga ternyata hasilnya cukup mendekati ya Bapak ya. Ya. Cukup baik. Seperti itu. Nah ini mungkin cukup menarik topiknya dari Bapak Ibu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan
Baik. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari partisipan, Pak. Ini kan sebelumnya kita membicarakan tentang infiltrasi, perkolasi, terus ada seepage ya, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin dari kedua pemateri tadi, atau mungkin dari Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan di tingkat lahan ya, dalam upaya perencanaan misalkan. Nah, ini kira-kira mana yang paling signifikan ya untuk yang kira-kira paling harus kita identifikasi di lapangan? Apakah tadi perkolasi atau seepage ataukah ada hal-hal lain gitu untuk untuk nilai-nilai yang perlu diidentifikasi misalkan untuk kebutuhan air, Bapak Ibu, kira-kira? Mungkin Pak Profesor bisa memberi pendapat atau arahan seperti sebaiknya seperti apa gitu. Ya, menarik sekali pertanyaannya ya. Jadi di antara semua komponen hidrologi itu ya, water balance itu mana yang paling penting kali ya, termasuk juga konsekuensinya atau implikasinya ya terhadap perencanaan, terutama perencanaan irigasi termasuk juga drainase ya. Iya. Ya, sebenarnya ada kalanya semua komponen hidrologi itu harus kita perhitungkan. Tapi ada kalanya juga beberapa bisa kita eliminasi ya, karena memang kondisi natur alamnya ya memungkinkan seperti itu. Umpamanya ketika musim hujan ya, kita kan nggak perlu mikirin evapotranspirasi. Hujan turun ke bawah kok ada yang naik kan nggak mungkin ya, kita bisa eliminasi itu. Ketika musim hujan lah ya, ada sih evaporasi tapi dibandingkan dengan hujan yang turun kan pasti sedikit sekali pada satu saat ya, periode tertentu. Tapi pada periode lainnya ketika musim kemarau atau di lahan kering, ya hujan kita bisa hilangkan. Evaporasi adalah penting, tapi perkolasi ya nggak ada, ya. Dari mana? Ya, apalagi rembesan kan, rembes kemana air orang nggak ada kan, jadi ya tergantung pada situasi ya. Tapi tetap aja ketika kita mempelajarinya dalam kondisi normal kan, kita selalu dalam kondisi normal dulu ya. Semua faktor itu harus kita perhitungkan. Baru kita bandingkan di antaranya ya, kontribusi masing-masing. Biasanya kita dapat berapa persen irigasi, berapa persen hujan, kan dapatkan tuh. Nah, dari sekian itu mana yang paling dominan. Ya, jadi akhirnya perbandingan di antara komponen water balance itulah yang menentukan mana yang harus kita perhitungkan. Ya, dalam kondisi normal ya. Dalam kasus-kasus tertentu ya tadi saya katakan ya, kita bisa eliminasi, akan mempermudah kita juga dalam perhitungan. Jadi tidak bisa dipukul rata panannya. Saya contoh kalau umpamanya ya memang intinya kalau kebutuhan air tergantung kepada kebutuhan evapotranspirasi tanaman. Ya, tapi itu kan hanya sebagian kecil aja. Kebutuhan perkolasi juga perlu kan. Rembesan dalam kondisi tertentu perlu juga. Ya, terutama ini di lahan yang piritnya tinggi kan, kita perlu leaching juga tuh. Ke bawah kan nggak mungkin kita leaching ya. Leaching kita hanya ke saluran drainase. Pada saat tertentu mungkin kita perlu rembesan yang besar. Sengaja kita karena akan mengeluarkan bahan-bahan artinya toksik ya dari dalam tanah. Termasuk juga bukan hanya pirit, termasuk juga ya pestisida dan lain sebagainya. Ya, kalau kita ingin membersihkan tanah ya rembesan itulah yang salah satunya harus kita perbesar. Karena kalau kita kurangi rembesannya malah akumulatif, bisa-bisa tanahnya menjadi rusak dan juga jadi saya kira berbagai kondisi itu harus kita perhitungkan baik-baik ya. Saya lihat di lahan-lahan yang piritnya tinggi, rembesan itu mungkin salah satu yang harus kita
perhatikan baik-baik. Di samping selain epopotan sudah lainnya rembesan, kalau piritnya tinggi, ya kita harus berusaha mengeluarkannya. Tapi kan ada masalah lingkungan juga. Orang lingkungan biasanya kalau lihat saluran drainase itu, namanya saluran drainase itu yang asamnya tinggi ya. itu salah satu indikator bahwa terjadi leaching, dan itu mereka tidak inginkan karena di saluran drainase itu tidak akan tidak bisa dijadikan budidaya ataupun juga biota perairan pada mati. Jadi kita juga harus hati-hati dalam leaching itu, jangan sampai menimbulkan kerusakan lingkungan. Dan itu kita banyaklah kita temui ya, walaupun airnya bening tapi ternyata asamnya tinggi di saluran drainase. Nah, salah satunya adalah dengan leaching menggunakan hujan. Jadi pada saat hujan ya kita leaching, artinya terjadi juga netralisasi di saluran drainase. Jadi itulah Pak Hanan ya, memang banyak yang harus kita pertimbangkan, tidak hanya 1-2 aja, termasuk juga implikasi itu yang paling penting, bukan hanya untuk tanaman, efisiensi irigasi, tetapi juga terhadap lingkungan. Ya, ini udah. Saya kira itu mungkin dari saya. Terima kasih Pak Profesor. Ini mungkin banyak implikasinya Pak ya. Jadi sebenarnya untuk yang pemodelan itu bisa ngasih semacam insight mungkin ya. Kalau direncanakan secara benar, kita bisa modelkan, terus termasuk tadi transport dari pirit dan lainnya mungkin bisa kita identifikasi. Mungkin Pak Profesor Eko kira-kira ada terima kasih. Kapan terkait ini, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Anhan, dan juga terima kasih pada Pak Tino yang memberikan materi yang cukup lengkap ya, istilahnya cukup dalam ya dalam melakukan analisis tadi. Cuma ini saya mohon informasi saja. Saya tertarik tadi ini ya, finite elements tadi Pak. Apakah lihat tolong biasa dihiriban? Ya. Bisa didengar Bapak? Bisa ya? Bisa. Iya. Saya tertarik tadi finite elements-nya. Apakah Bapak sudah mengerjakan, kan mungkin sebelum tahun 2000 ya. Waktu itu teknologi komputer kita kan belum, atau teknologi aplikasi kita juga belum seperti sekarang. Kira-kira waktu itu Bapak menggunakan software apa ya Pak, membuat membuat untuk menentukan finite elements tadi? Apakah karena komputer saat itu boleh dikatakan kan sangat berat, sehingga akhirnya itu pun sudah bagus bisa mencapai 100 elemen ya, mungkin 100 elemen, sehingga matriknya bisa 100 kali 100. Mungkin Bapak bisa memberikan informasi softwarenya, mungkin kira-kira waktu itu seperti apa itu, kok bisa sampai 100 kali 100 itu sudah menurut saya pada saat itu sangat optimal gitu ya untuk penyelesaian perhitungan. Demikian Pak, mungkin sementara itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Saya programnya bikin sendiri Pak. Wah, luar biasa Pak. Pakai Quick Basic waktu itu Pak, masih. Basic ya. Quick Basic. Jadi karena saya alhamdulillah waktu itu cukup menguasai Quick Basic. Ya memang panjang Pak programnya, sampai berapa halaman gitu. Iya. Betul luar biasa Pak itu Pak. Jadi buat sendiri saya. Jadi memang komputer kita waktu itu sangat terbatas Pak. RAM-nya juga 357. Iya, betul. Jadi makanya waktu membuat elemen itu, waktu itu pertama buat banyak ternyata enggak bisa, dikurangi. Nah, di situ sebenarnya mungkin ada kelemahan dalam kita membuat elemen itu tuh Pak. Sebenarnya elemen segitiga ini kan juga dia harus ada bentuk yang proporsional gitu Pak ya. Iya. Proporsional. Kalau bentuknya proporsional dalam suatu bidang sawah gitu, jadi sangat perlu banyak titik jadinya. Dalam segitiga. Makanya di sini saya dalam ini memang kurang kelemahannya di situ. Maka waktu dengan
aplikasi sorper itu dia agak bergeser-geser gitu karena prediksi ya Pak, dengan kriging itu. Ya, kriggingnya. Dari sorper untuk membuatnya. Karena prediksi nilai hit-nya itu kan titiknya jauh Pak. Ya. Nah, maka banyak bergeser-geser. Kalau titiknya yang rapat dia bagus gitu. Nah. Ya, tapi sudah lumayan Bapak ya, udah cukup optimal lah untuk saat itu ya, luar biasa. Karena 100 kali 100 itu luar biasa. Baik, selamat Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Luar biasa ini Pak Tino ya. Programmer juga, engineer juga. Dulu mungkin 357, RAM-nya sekarang sudah berapa giga Pak ya? Giga ya? Beda jauh. Beda jauh. Maka 1000 kali 1000 saya coba kemarin bisa Pak. Kan saya belum buat titiknya saja sampai 1000 kali 1000 gitu mau saya. Kita tinggal mengubah titiknya, ngasih nomor. Batasnya sudah pas gitu Pak. Tinggal mengubah angkanya itu saja gitu. Jadi silakan Pak. Oke. Ya. Monggo saya kembalikan Pak Ahnan. Oh, siap. Terima kasih banyak. Kira-kira dari partisipan lain ada yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan terkait materi-materi tadi? Ini tadi sebenarnya untuk yang 1000 titik 100 titik ya Pak Tino ya. Sambil menunggu pertanyaan dari partisipan lainnya. Itu kan seperti kita tahu nilai konduktivitas Pak ya, konduktivitas hidrolik dari setiap lokasi kan ada variabilitas Pak ya. Entah secara spasial, saya nggak tahu kalau misalkan mungkin ada juga secara temporal gitu. Nah kira-kira pendekatan yang dilakukan pada pemodelan yang Bapak lakukan ini seperti apa Pak ya? Jadi bagian dari sawah yang mana saja yang diukur, lalu kira-kira yang bila kita ingin melakukan hal serupa Pak, sebaiknya ngukur ya di mana saja, terus pada saat apa gitu Pak, saat jenuh atau pada saat tidak ditanami pun oke juga, kita tahu memang harus setelah periode pelumpuran gitu Pak. Mohon saran Pak terkait itu. Terima kasih. Jadi kalau untuk pengukuran karakteristik tanahnya ya, jadi permeabilitas tanah itu berdasarkan 3 lapisan sawah itu. Jadi lapisan olahnya, lapisan tapak bajaknya, terus lapisan bawahnya. Untuk lapisan olah itu ya karena untuk sawah itu padi saya 0,20 gitu ya. 0,20. Lalu lapisan tapak bajak itu saya ambil juga berdasarkan profil Pak. Berdasarkan profil di bawah 0,20 itu gimana? Karena ada profil-profil itu perubahannya tidak terlalu besar gitu ya. Perubahan warna profil itu ada cuma 15, ada enggak sampai itu gitu ya. Tapi saya rata-ratakan juga itu untuk di sawah ini 20 juga lah Pak gitu. Supaya agak mudah ngambil tanahnya gitu Pak. Yang di bawahnya itu saya buat variasi Pak. Jadi kalau untuk yang petak yang paling rendah dekat dengan saluran drainase itu bisa satu profil dia di bawahnya itu kalau dekat dengan saluran drainasenya. Tapi kalau yang agak tinggi itu bisa dua kedalamannya saya bagi gitu Pak. Saya bagi proporsional sesuai kedalamannya Pak. Sesuai kedalamannya. Kalau ada sampai 3 tuh. Kalau yang itu sampai 3 kedalaman Pak saya ngambil supaya bisa di akhirnya, tapi dalam perhitungan saya buat rata-ratakan Pak. Jadi 3 itu yang bawah. Jadi ini saya batasi cuman sampai atas bawah gitu Pak. Karena kesulitan nanti membuat itunya Pak, membuat garis datar-datarnya itu. Buat garis datar-datar karena kita kan di sawah ini ada keuntungannya lapisan tanah itu kita asumsikan datar-datar gitu Pak. Nah, ini kaitannya dengan elemennya nanti gitu.
elemen segitiga. Sehingga permeabilitas tanah atau komposisi silika itu menyesuaikan Pak, lapisan-lapisan itu. Menyesuaikan. Setiap petak itu jadi bisa beda itunya. Tinggal kita menyesuaikan itunya gitu. Untuk menjalankan itunya. Jadi 3 lapisan Pak ya yang tadi untuk pengambilan karakteristik tanahnya. Iya. Baik. Oke, terima kasih banyak Pak atas keterangannya. Ini dari partisipan lain, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah banyak. Ini ada 27 partisipan Bapak Ibu yang mengikuti materi kali ini. Kalau saya tambahkan Pak, jadi sekarang Boleh. ini lagi giat-giatnya untuk gambut Pak. Tadi kalau Pak Budi Indra di Pirit sekarang di gambut juga akhirnya saluran drainnya itu juga akhirnya kan disekat. Sekarang kan sekat kanal lagi ngetop nih Pak. Iya. Dengan metode ini bisa diketahui itu Pak, bagaimana air supaya bisa itu kan Pak. Rembesan, karena di gambut itu rembesannya sangat besar, horizontalnya tuh di gambut. Itu yang menyebabkan jadi selain di Pirit tadi itu memang situasional ya. Kita untuk mengelola air ini hanya tidak bisa dari parameter keseimbangan air itu memang di rembesan ini memang stasional. Artinya apakah lahan itu bermasalah dulu Pak sebenarnya? Masalah kimia atau tidak kaitan dengan rembesan ini? Kalau gambut ya masalah itunya, masalah subsidennya itu kan bisa. Nah, tapi dengan peraturan sekarang sih udah jelas, tinggal 40 cm lagi yang boleh tidak tergenang gitu ya. Tinggal 40 cm. Kalau dulu ya itu jadi bisa di masih 60, 70 kalau sebelumnya. Kalau sekarang kan tinggal 40 lagi. Tidak masalah kalau di gambut itu untuk. Tapi kalau di masyarakat yang masih tidak bisa diatur juga Pak, kalau di masyarakat, kecuali ada bantuan-bantuan proyek pemerintah saja dia bisa itu membuat sekat kanal. Nah, kalau di Pirit ini berdasarkan pengalaman saya memang untuk di sawah Pirit ini selain dia harus dicuci, tapi pencucian itu pada saat mencuci memang saluran harus kering. Pada saat hujan dia harus bisa cepat lancar gitu. Nah, tapi masalahnya di daerah-daerah kalau kita di pesisir pantai itu air irigasi itu susah. Maka muka air tanah itu yang memang harus dipertahankan gitu. Karena dengan menjaga Pirit itu pada musim kemarau, Pirit itu di saluran drainasenya perlu penggenangan itu sebatas lapisan Pirit yang ada gitu kan, supaya Pirit itu tidak teroksidasi. Nah, itu yang yang memang jadi pengaturan itu juga stasional kata Pak Budi, itu betul gitu Pak. Jadi kita harus melihat kapan Pirit itu teroksidasi, karena Pirit itu baru bisa dicuci setelah teroksidasi. Kalau sebelum teroksidasi dia masih gitu, tidak teroksidasinya dia terendam. Nah, itulah perlu memanage saluran di drainase-nya itu bagaimana, kapan menggenangi saluran drainase itu ditinggikan, kapan dia dikeringkan gitu. Terima kasih Pak. Siap, baik Pak. Terima kasih banyak. Kalau upaya pemodelan di gambut ini sedang berlangsung Pak ya? Sedang berlangsung nih. Saya lagi tapi saya enggak pakai model ini, pakai model biasa, lagi mempelajari bagaimana laju penurunan itu berdasarkan model biasa itu ya, dengan sehingga kita bisa melihat kalau saya lagi membuat model ini, kalau di salurannya sekian, muka air sekian, kita tahu debitnya, ini kalau berapa hari dia akan turun sekian gitu. Kalau tidak hujan dia akan turun sekian gitu. Nah, itu lagi dikembangkan juga nih. Ini lagi dalam proses penelitian. Lahan gambut sekarang mulai dilirik lagi Pak. Iya. Jadi proyek strategis nasional mungkin dari Fintech juga banyak Pak ya yang turun ke lapangan. Nanti saya mohon bantuan Pak Anhan untuk meresumekan.
Nanti kita sama-sama share ya Pak ya. Baik Pak, baik Pak. Sama share di sini tentang food estate. Iya, siap, siap. Ya, oke, monggo Pak. Iya. Jadi ini memang kegiatan food estate kalau di PU kan ini Pak ya, mulai tahun sekarang malah untuk revitalisasinya. Jadi yang XPLB kemarin mau kita coba diaktifkan kembali. Memang sepertinya banyak upayanya Pak, dari mulai infrastruktur, saluran kita benahi. Dan saya rasa yang paling penting tadi pengelolaan air Bapak ya. Jadi seperti apa untuk pencucian, untuk irigasi, kebutuhan air tanaman juga dan lainnya. Ya siap. Ini ya mungkin kalau didiskusikan saya rasa nggak akan cukup waktu di sini juga sepertinya. Panjang dan sangat menarik sekali. Mungkin nanti perlu ada satu session khusus sepertinya. Oke, seperti itu. Mungkin dari partisipan, sekiranya ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mungkin dari pemateri ada yang yang sekiranya perlu ditambahkan dari Pak Profesor Budi Indra ataupun Pak Tino? Oke, apa ya? Pada kemana orang-orang, masa pada tidur sih? Mungkin rekreasi. Rekreasi ya. Ya saya kira memang bidang ini mungkin juga bukan hal yang baru buat yang lainnya ya. Yang udah paham. Toh ini kan kita juga hanya sekedar mengulang kembali ya. Pak Tino juga mengulang tahun berapa? 98 ya. Saya masih ingat, saya juga baru pulang dari situ. Pak Tino sibuk sekali ya. Dan saya terus terang Pak Budi, saya potong sedikit. Surper itu Pak Budi yang ngasih saya tuh. Ya, saling. Belum ada program Surper, kata Pak Budi pakai program Surper, kata Pak Budi yang ngasih saya. Saling melengkapi ya Pak. Ya. Nah, mungkin kalau Pak Edward ada juga bisa cerita atau bagaimana dia juga membuat finite difference-nya untuk irigasi kendi gitu. Sampai jatuh bangun, sampai sakit-sakitan dulunya. Ngatasi komputernya juga. Kan sekarang komputer nggak ada masalah, programnya nggak ada masalah. Malah sekarang udah banyak software-software yang sudah tersedia lah ya. Tapi ya memang keuntungan kita dulu Pak Eko ya. Iya Pak. Dalam kondisi yang terbatas itu ya kita harus bikin program sendiri. Sekarang kita menggunakan aplikasi. Iya. Malah sampai sekarang saya juga paling anti aplikasi itu. Iya. Mendingan saya bikin lagi walaupun butuh waktu lama tapi tahu kan dalam-dalamnya dan kita bisa modifikasi sesuai keinginan kita juga. Iya. Yang paling penting bisa share dengan yang lainnya. Iya. Ya, tapi kalau aplikasi kan kita nggak tahu dalam-dalamnya. Yang penting ya kita tahu modelnya ya. Ya, model. Dan cara pemecahannya. Setelah itu dengan bikin program aja kan di Excel aja sekarang lupa sangat praktis sekali. Betul Pak. Ya. Ya. Saya kira itulah keuntungannya kita dulu ya. Zaman dulu ya. Makanya cepat tua tuh orang-orang dulu itu. Pak Budi tetap muda ya ini Pak Budi. Nah, benar. Saya anjurkan kepada teman-teman yang muda-muda juga ini, ya apa yang dipelajari di sini itu juga dicoba ya. Karena di situ kan juga melatih keterampilan kita juga ya dan memahami lah. Jangan sekali-sekali software, sekali-kali aplikasi, sekali-kali cari solver ya yang jangan sekali gitu ya. Coba karena kita akademisi ya dan peneliti ya. Bukan praktisi. Kalau praktisi, konsultan ya nggak apa-apa lah dalam studi. Pengkajian kemudian juga itu boleh lah ya konsultan. Tapi kalau kita sebagai akademis peneliti mestinya kita lebih dalam lagi, lebih paham lagi apa yang terjadi sebenarnya. Pak, boleh bertanya Pak? Siap. Kami dari Kementerian Pertanian Pak. Direktorat Irigasi Pertanian. Ya, salam apa? Mungkin Pak, mungkin agak sedikit menyimpang nih Pak. Tapi mudah-mudahan di forum ini ya kami bisa sekaligus mendapatkan informasi terkait dengan rembesan Pak. Karena kami lihat materi ini kan rembesan nih Pak ya, rembesan di lahan ya Pak ya. Ya. Ini
terkait dengan ini Pak, trennya sekarang ini kan kita November Desember kan akan dari BMKG maupun dari informasi lainnya akan menghadapi La Nina nih Pak. Otomatis di kami ini kan sedang membuat kayak SOP untuk mitigasi atau antisipasi La Nina Pak. Nah terkait dengan genangan ya kan, terkait dengan genangan tadi kan dari kondisi tanah atau sifat fisik tanah itu kan pengaruh sekali nih Pak. Nah artinya kalau dari pengalaman lah Pak ya, kami ingin tahu pengalaman atau mungkin pernah melakukan studi-studi Pak, kira-kira seandainya kita bisa memprediksi curah hujan di suatu lokasi itu seperti apa, kemudian kita bisa tahu kondisi tanahnya, kemudian nanti akan bisa diperhitungkan terjadi genangan Pak. Nah kira-kira antisipasinya gimana tuh Pak? Untuk menghadapi itu Pak. Pak Moderator. Terima kasih Pak. Kalau boleh nih Pak ya, kalau misalnya menyimpang ya nggak apa-apa Pak. Kami hanya ingin, karena terkait dengan rembesan nih Pak ya, rembesan ini kan, genangan ini kan terkait rembesan nih Pak. Terima kasih Pak. Apakah mungkin antisipasi perbaikan drainase atau mungkin dari engineering tanahnya atau mungkin ada zat-zat aditif apa gitu yang bisa membuat ini sistem drainase di lahan ini bisa baik? Mungkin butuh pencerahan Pak. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih Pak Emir atas pertanyaannya. Ya memang tidak terkait langsung Pak ya. Mungkin dari pemateri ada yang bisa di-share gitu atau sedikit saran, atau mungkin Pak Profesor Eko juga ada yang ditanggapi atau yang lainnya mungkin ya, ini terbuka ke umum aja ya. Kira-kira seperti apa? Monggo Pak. Kami ingin masukan aja Pak dari semua dari berbagai macam pihak Pak. Terima kasih Pak. Ya. Monggo mungkin ya boleh saya duluan. Ya, silakan Bapak. Ya sebenarnya ini Pak Emir ya. Iya Pak, dari Direktorat Irigasi Pertanian Pak Ramanto Pak. Dan beliau nggak bisa hadir Pak. Oke. Ya mewakili Pak. Saya kan 5 tahun di Kementan kemarinnya. Siap. La Nina kan tidak hanya sekarang aja, maksudnya dulu sudah terjadi. Ya beberapa solusi juga udah tahu lah. Ya tapi memang mungkin karena saking sibuknya ya kita nggak fokus musim hujan, musim kemarau, ya kan. Sebenarnya sama aja masalahnya kan. Ya betul, berulang terus Pak. Berulang terus. Karena kebetulan kami baru rapat kemarin Pak dengan Ditjen Tanaman Pangan dengan Pelintan itu kita membuat SOP-nya Pak terkait dengan antisipasi atau adaptasi dari La Nina itu Pak. Iya. Ya tulisan mengenai adaptasi sudah banyak ya. Bapak juga saya juga pernah terlibat di sana. Tapi memang yang paling penting itu aplikasinya. Gimana kita melaksanakannya di dalam. Memang karena di pemerintah ya harus keluar SOP. Ya, dan karena itu ada konsekuensinya dengan anggaran kan, dengan perencanaan dan selanjutnya. Kalau nggak ada SOP ya bingung juga gitu. Nah SOP kan kami juga udah membuat beberapa desain yang membantu baik khidmat kan. Waktu kemarin bikin serasi itu kan ya. Itu kan udah kita buat juga desainnya kan. Tapi ternyata desain yang dibuat itu tidak dipakai Pak ya? Mahalan katanya, wah tidak masuk anggarannya loh. Akhirnya dirubah-rubah. Tadinya ORI jadi KW itu. Saya bilang ke Pak Gatot, ya inilah hasilnya. Kalau mau benar ya pakai. Tapi nggak ada anggaran yang nggak cukup buat sekian. Ya itu berarti Bapak bikin KW1, KW2. Bilang saya nggak bertanggung jawab terhadap itu semuanya. Ya kita udah ngebut tuh sampai 3 bulan berapa itu selesai berapa ribu tuh. Ya kan, dengan hasil yang menurut saya sih ya optimal ya yang kita bisa lakukan. Desainnya udah jelas clear ya untuk di lahan basah terutama ya. Karena kan La Nina kan banyak lahan basah yang paling terkena ya. Kita pengen ngejar kan ya, ngejar tanam kan. Saya kira itu aja. Nggak tahu apakah masih dirujuk apakah enggak, itu udah biayanya mahal sekali. PUPR itu kalau nggak sanggup mengerjakan itu masih ingat ya lah, karena dia itu perlu 1 tahun 2 tahun untuk bikin desain seperti itu. Ya, tapi karena menteri kita kayak begitu ya kita harus kerja, udah jadi. Tapi ternyata bukan masalah desainnya, tapi nggak masuk harganya lah. Kalau nggak masuk harganya ya bikinlah beberapa tempat aja dulu, jangan semuanya gitu. Tapi karena udah ada
kuantitasnya harus semuanya aja. Jadi bagi-bagi kecilnya kecil, nggak bisa dibangun. Jadi saya kira apa yang sudah kita lakukan itu udah bagus, udah cukuplah optimal ya. Saya pengen lihat diterapkan apa tidak gitu aja. Kalau yang dulu aja nggak diterapkan, saya bikin lagi SOP, ya kita percaya lagi apa diterapkan kan nanti. Ya apalagi Dirjen Pangan, Tanah Pangan itu nggak ngerti itu mengenai irigasi, drainase. Yang ngerti itu kan Anda. Jadi kalau Anda bilang begitu, ikutin dong gitu loh. Ya, ikutin, sesuaikan. Tapi kalau dinego lagi ya susah. Rubah ini susah. Karena yang namanya engineering design itu ya udah ada standarnya. Ya di PUPR itu udah ada bukan lagi SOP, namanya KP. KP, kriteria. Ya, Pak? Kriteria perencanaan, Pak, ya. Kriteria perencanaan. Ya. Udah semuanya ngikutin itu udah artinya udah ada, ngapain kita bikin lagi SOP? KP-nya pakai aja yang di PUPR kalau urusan itu. Ya, betul. Oh, baik, Pak. Tinggal nanti kalau ada kurang, ya kita sama-sama kerjain, perbaiki bersama gitu. Ya, kalau itu. Nah, kita pakai itu ya awalnya. Memang kan tadi ada variabilities ya. Itulah di situ ada lokasi spesifik, tidak itu kita tentukan. Ya, memang hanya analisa hidrologi yang bisa menentukan dimensi kapasitas. Jadi sebenarnya Pak Emir ya, kita sanggup mengerjakannya, membuat SOP, KP dan sebagainya. Pertanyaannya tuh diimplementasikan apa enggak dengan berbagai macam konsekuensinya itu, terutama anggaran. Mungkin selama ini juga SOP-nya belum ada itu, Pak. Makanya Menteri kita minta dibuat lah SOP-nya. Jadi kalau mengantisipasi ini apa yang harus dikerjakan gitu, Pak. Walaupun mungkin tadi seperti Bapak bilang sudah banyak desain-desainnya, tapi secara otentik atau resmi belum dibuat itu, Pak. Apalagi dilaksanakan gitu kan SOP. Ya, baik ya, Pak, terima kasih, Pak. Saya kira betul. Karena kita harus bekerja berdasarkan SOP. Ya 2-3 hari saja jadi kelar SOP itu. Kalau mau ngerjain itu. Ini ada Pak Eko juga dari situ, Pak Arhan juga ada di situ, udah biasa. BMKG juga kita komunikasi terus. Ya, kemarin kita ngundang BMKG juga, Pak. BMKG Bari Klimat ya kan. Diundang semua sama dari teman-teman Tanah Pangan untuk membuat itu SOP-nya. Anda bisa membuat dengan berbagai macam, tapi Anda bisa dengan menggunakan satu tenaga ahli cukup. Terserah. Anda mau cari berbagai macam orang, tapi dengan keahlian beragam dan mungkin kepengalaman yang beragam, Anda menggunakan satu orang tenaga ahli cukup. Itu aja. Tanya Pak Eko aja, kasih selesai urusan. Tapi kalau Anda, Pak Eko, siap. Nanti saya lapor Pak Direktur. Pengalaman Pak Emir ya. Iya, betul Pak. Jadi begitu Pak. Memang pada berbagai macam dari instansi. Yang datang itu mungkin bukan yang ahlinya. Kita undang eselon 1, eselon 2, mungkin yang berapa yang datang kan? Yang nggak ngerti itu. Iya. Dengan cari Pak Ari itu, ya, Setiadi kan? Ari Setiadi. Iya. Cari, udah selesai, nggak usah lagi ngurusin yang lainnya. Pak Jadi 2-3 hari selesai itu. Minggu atau ya. Pada ngurang banyak orang malah ribut malah. Betul, Pak. Kemarin semua instansi eselon 1 terlibat kemarin. Iya. Kasih saya beres lah, nggak usah yang lainnya, urusan saya dengan yang lainnya itu aja. Pak Rahmanto itu. Ya Pak, baik Pak. Nanti kami lapor Pak setelah ini. Ya. Rahmanto hadir, Pak Rahmanto hadir, Pak. Ada. Kebetulan beliau di Bangka Belitung, Pak. Oh ada Pak ya? Ada di sini. Pak Rahmanto. Oh, ada Pak. Oh ya itu Pak, baru gabung Pak Emir. Iya Pak. Siapa? Ini tadi diskusi konsultasi masalah SOP yang kemarin kita mau susun Pak. Oh ya, ini baru landing dari Bangka. Baru dari Babel Pak J ya. Iya. Lanjut. Itu Pak Emir, memang tujuan kita juga di sini untuk share ya. Kita kerjakanlah yang ini. Memang tujuan kita membentuk ini adalah untuk juga mengatasi masalah-masalah yang ada di lapangan intinya ya. Kita harus punya pemahaman yang persepsi yang sama, jangan sampai istilah-istilah ya, metode-metode kita nggak paham kan repot juga nantinya. Insya Allah kalau yang dari grup kita ini semuanya udah bisa satu pemikiran lah, satu persepsi ya. Yang paling penting Pak Anhan ya. Ya mungkin gitu Pak ya. Ini berhubung waktunya Pak, mohon maaf tadi
Pak Husno juga titip ada disiapkan mungkin sedikit ya untuk diskusi materi kedepannya ya. Nah mungkin untuk bila ada hal-hal lain yang perlu didiskusikan, mungkin kita bisa lanjutkan di forum lainnya ya mungkin Bapak Ibu, baik itu email ataupun melalui WhatsApp grup. Namun untuk diskusi ini mohon maaf karena keterbatasan waktu, sepertinya kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Terima kasih kepada kedua pemateri, Pak Profesor Budi dan Pak Tino. Demikian, mungkin saya kembalikan ke Pak Husno sebagai host. Silakan. Baik, terima kasih Pak Anhan, terima kasih Profesor Budi, Pak Dr. Tino atas sharingnya hari ini. Selamat datang juga nih Pak Rahmanto ya, baru datang baru mendarat ya tadi ya. Saya kira tadi Iya Pak, pas penutupan ini ya. Iya, sudah selesai, terima kasih. Memang sesuai dengan tujuan dari klub ini kan kita ingin memberikan solusi begitu ya, berbagai permasalahan di lapang. Nah, tentu dengan keanggotaan kita di sini mungkin bisa menjadi bagian dari solusi tadi begitu. Baik, menindaklanjuti tentang kelanjutan ya, meeting kita rutin ini, kita sudah masuk di 10 pertemuan ya. Nah, untuk pertemuan 11 nanti temanya tentang C-type ya. Ini tentang pasang surut. Mungkin Pak pembicaranya Pak Mumun bisa ini banyak pengalaman ini untuk menjadi pembicara di 2 minggu mendatang, Pak Mumun. Mana nih? Lagi mudik nih. Halo? Ada Pak Mumun? Ya ada tadi. Mana? Di sini masih ada. Oh, ada ya. Oh, keluar ya. Lagi off mungkin Pak. Lagi off tadi ya. Nanti kita tagih lah karena kemarin kan sempat mendaftar, cuman kan karena berhalangan beliau postpone ya, di delay. Kemudian nanti di pertemuan 11 bisa mengisi ya pengalaman beliau di topik ini. Nah, berikutnya juga setelah pertemuan 11 ya, pertemuan 12 sampai pertemuan berikutnya ini belum kita agendakan. Ya, kita perlu bicarakan ini, kita perlu tentukan gitu, topik-topik seperti apa gitu. Hari ini saya lihat tadi partisipan itu sudah sampai 30-an ya. Sekarang masih 25 ya. Ini juga mungkin perlu penyegaran juga ini ya, karena WFH ini mungkin ya seringnya webinar, seringnya meeting seperti ini mungkin agak jenuh juga kali ya Pak Anan ya. Ini mungkin perlu kita refresh lagi supaya semangat lagi, maka perlu usulan dari Bapak Ibu sekalian untuk kelanjutan topik-topik yang akan kita bahas di pertemuan SCID ini begitu. Saya melihat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang di lapangan yang bisa kita bahas bersama. Tentu kita mencari solusinya. Ya tadi sedikit yang disampaikan tadi Pak Emir ya dari Kementan. Saya yakin juga di PUPR juga banyak masalah di lapangan begitu. Ya. Atau di tempat-tempat lain begitu. Nah ini mungkin menjadi bahan untuk kita bicarakan. Mungkin agendanya tidak hanya memberikan materi, tapi juga bisa jadi mungkin dari permasalahan begitu ya, menyampaikan permasalahan nanti mungkin kita bahas begitu ya, bagaimana tindak lanjutnya. Nah untuk berikutnya saya persilakan Bapak Ibu sekalian kalau ada usulan begitu tentang rencana kita berikutnya, termasuk kalau bisa ada yang mendaftar nih sebagai pembicara di pertemuan 11 ya. Ya, mudah-mudahan ada yang bersedia. Boleh usul Pak. Mangga Pak Amir, silakan. Ya, makasih Bapak Ibu atas waktunya. Jadi kami mohon izin nih Pak, mohon pencerahan juga, walaupun sebentar Pak ya. Karena kami kemarin itu rapat dengan Kepala Ketahanan Pangan, itu beliau menginginkan adanya peta ini Pak, peta intensitas curah hujan. Jadi bukan hanya sebaran endemi kebanjiran atau kekeringan, tapi beliau ingin ada informasi data terkait dengan prediksi intensitas curah hujan. Jadi
yang beliau inginkan misalnya pada bulan-bulan ke depan itu di daerah-daerah sentra-sentra, apakah itu horti atau perkebunan atau pangan, mungkin udah biasa Pak ya. Jadi nanti apabila kita sudah tahu prediksi intensitas curah hujannya, nah itu nanti akan dianalisa apakah itu masih aman terhadap tanaman komoditas tertentu. Seandainya itu sudah melebihi, nanti akan direncanakan antisipasinya Pak. Itu kami rapat kemarin dengan dari BMKG juga ada, dari Agriklimat juga ada. Sepertinya kalau menurut kami kayaknya data itu belum ada Pak. Nah ini apakah mungkin bisa di forum ini diagendakan, apakah hal tersebut bisa dimungkinkan. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Amir. Saya kira menarik juga ya tadi yang disampaikan. Mungkin ini tantangan ya, atau mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menanggapi kira-kira ya tadi yang disampaikan Pak Amir. Ini sudah sangat teknis sekali ya. Teknis sekali dari ini Pak Usnul ya. Ya Pak Budi. Ini pertemuan kita itu kan tidak hanya 2 mingguan. Tadi seperti yang ide Pak Emir itu kan sudah ditanggapi. Bisa kita membuat satu pertemuan khusus gitu loh, detail mengenai masalah itu, termasuk kita mengundang BMKG dan beberapa instansi lainnya. Nah, cuman sekarang pertanyaan siapa yang mau menjadi hostnya? Ya hostnya kita, tapi sponsornya itu siapa? Artinya usernya siapa gitu. Hasil diskusi kita itu nanti ya, itu kan akan diberikan kepada siapa dan akan digunakan. Nah, jadi kalau Pak Emir memang akan menjadi usernya atau siapa ya, nah itu kan harus di-clearkan supaya diskusi kita tidak sia-sia gitu. Ya, silakan. Ini dijadikan topik aja. Saya kira bisa Pak dari tempat kami nantilah. Ya. Nanti kita rancang coba ya, Pak. Ya. Siap. Ya, Pak Direktur. Intinya gini, yang disampaikan Pak Emir tadi gini, kan kita sudah punya wilayah endemik nih, kekeringan, kebanjiran. Ya. Nah, seandainya ada perubahan iklim ini, kira-kira misalkan mau ada La Nina misalkan. Ini lokasi-lokasi yang endemik itu seberapa besar tingkat bahayanya? Misalkan dia genangannya kalau ada La Nina ini ke depan ini bulan hujan Desember atau Januari itu tinggi TMA-nya itu sampai seberapa sih genangannya itu loh. Ini yang perlu kita antisipasi dan kita sampaikan ke daerah. Ini mau ada La Nina, mau ada banjir, tingginya setinggi ini misalkan. Sehingga perlu diantisipasi itu. Itu intinya yang perlu kita, belum punya lah peta-peta seperti itu. Itu Prof. Kalau memang ada agenda, nah kita rancang lah, kita fasilitasi untuk acara-acara tersebut nanti. Ya. Siap. Ya, artinya kita kerjasama ya nanti dengan SCED, kita kerjasama. Tapi yang jelas usernya jelas siapa gitu. Kita sebut juga outputnya pengennya apa gitu supaya kita lebih fokus dan yang akan bicara udah mempersiapkan ke sana. Dan beri waktu supaya kami mempersiapkan, menganalisis juga gitu ya. Untuk mencari metode-metode yang memang bisa digunakan gitu. Silakan Pak, saya kira senang saya kalau memang itu inginnya begitu saya itu ya. Ya inginnya ada user, Pak Eko lah, terutama dua lah, PUPR ya dengan Kementan nih, mau apa gitu. Kalau PUPR, saya kira intinya semuanya apapun juga hasil kajian kita, intinya kan desain kita pengen, desain yang reliable kan, ya. Apakah jadi itunya itu apakah desain yang kita gunakan untuk menangani semuanya berbagai masalah itu udah optimum ya atau belum kan? Nah, saya kira akhirnya begitu. Kalau saya melihatnya kan begini, Pak Harmanto ya, Pak Rahmanto. Kita analisis semua kejadian hujan tahun-tahun lalu ya, kita melihat bagaimana perilaku iklim kan gitu. Perilaku iklim itu yang kita tahu, kemudian kita bisa proyeksikan ke depan dari yang sudah kita ketahui gitu. Nah itu perlu teman-teman BMKG ini support data. Karena teman-teman BMKG itu nggak sampai ke TMA, nggak sampai. Ya,
hanya peta-peta di angka saja gitu. Tapi kalau sampai ke lahan, RPPR tuh hidrologi masuk ya, harus ketemu. Jadi itu kalau kan sampai ke run off-nya itu berapa betul, itu kan ya. Betul, itu kan Misalkan ada curah hujan, ke run off-nya sekian, jadi nanti genangannya jadi sekian kayak gitu kan. Iya, nah BMKG itu nggak sampai kan equation kita yang pertama tuh delta H, delta T-nya itu ya. Mereka nggak sampai ke sana, mereka hanya air evaporasi selesai situ, belum tuntas. Ya. Saya kira betul ya, saya coba di itu aja Pak ya. Supaya kita juga tadi kan tidak jenuh kata Pak Husnul, ini kan semua pelajaran mendasar sekali supaya kita juga lihat real situation ya, apa yang terjadi di lapangan. Iya, oke. Perlu sampaikan. Kalau perlu malah sebagian Bapak fasilitasi ke lapang lah, biar teman-teman yang muda-muda ini juga ada pengalaman lapang nih. Oh iya, siap. Kalau kita kan udah kenyang. Ya. Kalau ke kita Palembang, kita udah punya dulu peta banjir kekeringan. Waktu itu kita memang dengan PUPR, BMKG, terus apa lagi ya. Intinya itu memang sudah nyusun peta-peta itu. Kita sampai tahu apa itu kecamatan ini itu wilayah banjir, peta sudah ada memang. Ini cuman belum kita ada update-nya lah. Ya, siap Pak. Ya. Saya nambahkan boleh Pak Budi. Yuk. Jadi terkait dengan kebanjiran kekeringan ini pengalaman saya pernah membuat peta-peta itu, peta-peta kekeringan dan kebanjiran itu. Memang yang jadi masalah tuh dari peta BMKG kita itu kita rata-rata masih bulanan gitu Pak ya, masih bulanan. Padahal kalau kebanjiran itu pengalaman yang agak sulit dipaskan itu curah hujan berturut-turut berapa hari gitu Pak. Nah, itu yang di BMKG itu yang biasanya kita karena ada curah hujannya dengan intensitas kecil tapi dia berturut-turut tidak banjir, tapi dengan intensitas berapa dia bisa banjir berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut intensitas besar tidak berturut tidak banjir juga gitu Pak. Itu yang biasanya agak itu pengalaman untuk drainasenya itu menjadi sangat penting kalau masalah kebanjiran gitu kan. Untuk itu ya memang harus pengkajian lebih dalam itu dari data BMKG itu yang memang harus lebih detail gitu. Kalau untuk kekeringan itu pengalaman saya data kalau kita untuk di Kalbar ini kalau kita pakai data bulanan Pak, irigasi itu tidak diperlukan Pak. 3 kali tanam pakai korpot. Nah, tapi kalau kita pakai data agak detail 10 harian, ternyata di Kalbar ini hanya 1 kali bisa nanam Pak, pakai curah hujan. Nah, tempat yang 2-nya harus pakai irigasi gitu. Nah, itu kan artinya masalah detailnya data juga itu jadi sangat penting antara kekeringan dan kebanjiran itu. Kalau masih pakai data bulanan itu memang itu yang kita selama ini banyak yang dilakukan itu data bulanan, maka banyak yang tidak tepat Pak. Jadi terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya kira tadi diskusinya sudah mulai ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat juga. Saya kira memang benar tadi. Mohon nanti kita ada tindak lanjutnya ini supaya nanti jadi SCID ini juga punya kontribusi lah ya terhadap memberikan masukan solusi dari berbagai macam yang ada begitu. Nanti mohon nanti Pak Amir kita tindak lanjuti kira-kira nanti kapan kita bisa diskusi. Tapi memang tadi ya kita harus punya data-data yang jelas gitu supaya nanti kita bisa memberikan diskusinya terarah dan output yang dihasilkan juga jelas begitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sudah setengah 12 sesuai dengan agenda, sudah lebih 4 menit begitu. Kita juga punya grup. Ini ada beberapa yang baru bergabung juga. Ya, saya lihat tadi banyak yang bergabung dari Sriwijaya ya, dari Sumatera Palembang begitu. Nah, sebagai informasi bahwasanya memang klub ini yang namanya klub ya, itu diawali dari minat ya, dari kesungguhan untuk kita pelajari, kita manfaatkan ya bidang irigasi dan drainase.
memang di 10 awal pertemuan kita banyak membahas tentang teoritis ya, termasuk juga ada aplikasi ya. Tapi kita belum membahas lebih rinci, lebih detail untuk sub-sub lain ya, misalnya dari aspek manajemen, aspek sosial begitu. Tentu ini juga menjadi menarik nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Makanya saya secara pribadi sebagai co-host, saya minta masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk menghidupkan grup WA kita juga, termasuk usulan-usulan tadi ya, usulan-usulan ya, mungkin dari Kementan tadi sudah sangat jelas ya, nanti dari PUPR atau dari instansi lain begitu. Jadi nanti kita akan bahas lagi di grup karena waktu kita juga sudah lewat hari ini. Mohon keaktifan Bapak Ibu sekalian supaya kita lebih semangat lagi, tidak jenuh begitu. Karena kalau jenuh itu kan biasanya kalau lahan jenuh itu kan berarti harus didrainase ya. Supaya ada aerasinya ya, supaya semangat kembali begitu. Jadi demikian Bapak Ibu, kami tunggu diskusinya nanti lewat grup ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya Profesor Budi, Pak Dr. Tino, Pak Anhan, Pak Profesor Eko, Pak Emir, Pak Ramanto, maupun Bapak-bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, untuk sertifikat mohon nanti Bu Riani ya, Mbak Riani memproses ya, termasuk juga tentang administrasi. Tadi saya lihat keanggotaan kita sudah 150 lebih ya. 150 lebih. Nah, ini perlu kita aktifkan lagi ya supaya kita memberikan manfaat semuanya dari klub ini begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata saya. Jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan di era pandemi ini dan tetap berkiprah ya, aktif dan produktif. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih. Izin Bapak Ibu. Terima kasih. Sukses selalu. Ya, amin. Amin.